Selamat hari Minggu Ibu Bapak Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Selamat menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu, dan saya percaya bahwa ketika saya dan saudara masih diperkenankan untuk menikmati hari ini dalam persekutuan ibadah hari Minggu, itu karena Tuhan adalah gembala kita dan pemelihara jiwa kita. Saudara-saudara, sebagaimana dalam tema kita dalam lingkungan Gereja Toraja dalam Minggu tanggal 3 Mei pada saat ini, Tuhan adalah gembala dan pemelihara jiwa. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Mazmur pujian Daud, mengagungkan Tuhan, pengakuan imannya kepada Tuhan. Bagaimana Daud menggambarkan Tuhan sebagai sang gembala dalam kehidupan pemazmur atau Daud. Tentunya Ibu Bapak Saudara-saudara, ini berangkat dari pengalaman Daud, Raja Daud sebagai seorang gembala, bagaimana dia memberikan hidupnya, totalitas hidupnya untuk menjaga kawanan domba. Paling tidak bahwa sebagai seorang gembala yang mengembalakan banyak kawanan domba, kalau dalam Injil kita bisa melihat di sana bahwa gembala biasanya mengembalakan banyak gembalaan atau domba. Misalnya perumpamaan Yesus mengatakan, jika ada satu domba yang tersesat, tinggalkanlah 99 dan carilah yang satu itu. Itu artinya bahwa minimal 100 ekor. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara memahami persis apa tugas seorang gembala. Di dalam Mazmur pasal 23 ini sangat jelas bagaimana Raja Daud mengungkapkan, menyatakan kehadiran Allah sebagai seorang gembala yang mengembalakan dirinya, mengembalakan kawanan domba. Dan apa tugasnya? Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pertama, bahwa sang gembala menjamin apa yang dibutuhkan oleh kawanan domba atau gembalaannya. Jadi saya berpikir, apakah domba pernah merasa khawatir ketika dalam kekurangan, kesulitan mendapatkan rumput atau apa? Tapi yang jelasnya bahwa yang paling stres, yang paling pusing ketika domba-domba tidak punya makanan adalah gembala. Dan Daud di sini mengatakan, tak akan kekurangan aku, karena Tuhan menjaga, memperlengkapi segala kebutuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Seorang gembala tentunya menghantar atau menuntun domba-domba ke rumput yang hijau. Saya berpikir bahwa namanya gembala yang baik selalunya mengharapkan ternak atau gembalaan berada pada rumput hijau atau mendapatkan makanan yang cukup. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Seorang gembala yang baik tentunya mengarahkan domba-dombanya
menuntun domba-dombanya untuk minum dari air yang tenang, menghindarkan domba-dombanya dari bahaya, dari arus yang deras, dituntun ke air yang tenang, sumber air, mata air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, karena nama Sang Gembala, karena nama Tuhan. Dia mengarahkan setiap domba-domba ke jalan yang benar. Tidak seorang pun gembala membiarkan domba-dombanya tersesat. Karena itu sekali lagi Yesus dalam perumpamaan di kitab Injil mengatakan, jika ada satu ekor domba yang tersesat, tinggalkanlah yang 99 dan cari yang satu itu. Artinya seorang gembala yang bertanggung jawab, seorang gembala yang baik, tidak akan membiarkan seekor pun dari domba gembalaannya akan tersesat atau hilang atau dalam bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Domba sekalipun berada dalam situasi yang mencekam, dia tidak tahu kalau akan diterkam oleh serigala atau singa atau binatang buas. Tetapi yang terus waspada, terus memperhatikan kehidupan mereka adalah Sang Gembala. Ketika ada ancaman, ketika ada binatang buas yang menerkam, maka gembalalah yang kemudian bertarung habis-habisan melepaskan domba dari terkaman binatang buas. Dan ini dilakukan oleh Daud. Dan karena itu dalam Mazmur 23 ini sebenarnya Daud mengungkapkan pengalaman hidupnya sebagai seorang gembala dan menyadari betul bahwa bagaimana Allah menuntun, menyertai, menopang dia sekalipun dalam kondisi yang tertekan, dalam lembah kekelaman. Allah hadir sebagai gembala, menuntun dan melepaskan. Dengan apa Daud? Dengan tongkatmu, dengan gadamu engkau menghibur aku. Dengan tongkat engkau menjaga aku. Dengan gadamu engkau menghibur aku. Melepaskan aku dari para bahaya. Dan karena itu di akhir Mazmur 23 ayat 6b, Mazmur mengatakan di sini apa yang harus dilakukan sebagai domba-domba gembalaan Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mestinya sebagai domba-domba gembalaan Tuhan, seluruh kehidupan kita secara total kita percayakan kepada Sang Pemelihara kehidupan, Sang Gembala yang agung, yaitu Kristus Yesus, bahwa Dia telah menyerahkan hidupnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia telah memberikan hidupnya, Dia telah memberikan segalanya untuk kita sebagai gembala agung yang baik, yang luar biasa, untuk memelihara kita. Maka sepatutnya kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan artinya segenap jiwa, raga kita, akal kita persembahkan kepada Tuhan. Seluruh keberadaan kita percayakan kepada pemeliharaan Tuhan, kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Itulah